Saudara, kita masih terus belajar satu hal yang penting sekali, ya, mengenai kepedulian. Kenapa saya terus dalam 2 minggu ini bicara tentang peduli? Karena begitu penting seorang yang percaya kepada Bapa yang kudus dan benar itu peduli sama Bapa. Kenapa? Karena ada begitu banyak orang yang sudah percaya, sudah mengaku bahwa dia adalah pencipta yang kudus dan benar, tetapi dia tidak masuk dalam satu fase yang disebut dengan peduli. Mari kita baca dalam 2 Korintus pasal yang ke-5, ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-19. Kita baca sampai ayat 17 saja ya. 1, 2, 3. Anda perhatikan ini satu statement, satu ayat yang begitu penting. Kenapa Anda harus peduli? Atau kenapa Anda harus memiliki yang namanya kepedulian di dalam diri Anda? Kamu lihat ayat yang ke-15 yang tadi Anda baca. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Saudara harus memahami ini dulu. Saudara harus mengerti ini dulu. Yaitu apa? Pencipta kita yang kudus dan benar turun ke bumi jadi manusia. Kan beberapa waktu saya sudah beritahu kepada kamu. Dia turun ke bumi bukan untuk santai-santai. Tapi dia untuk melakukan sesuatu yang dirancangkannya sejak dahulu kala. Yaitu salib. Setuju, katakan amin. Salib itu menyatakan 2 hal. 1, penyesalannya. Yang kedua, pengampunan itu sendiri. Setuju, katakan amin. Bisa nangkap sampai di sini? Bisa mengerti? Anda sudah lihat salibnya. Anda juga harus melihat proses kronologis. Bagaimana Bapa kita pencipta yang kudus dan benar itu sampai ke Golgota. Sampai dia berkata sudah selesai di atas di salib sana. Kamu lihat prosesnya. Penuh dengan kesengsaraan, penuh dengan penderitaan, penuh dengan kesusahan yang besar. Ibrani berkata, dia imam besar yang agung, yang turun dan turut merasakan apa yang kamu dan saya rasakan di bumi. Apa yang kamu dan saya rasakan di bumi? Kesusahan, kesengsaraan, penderitaan, dan kesulitan yang sangat amat besar. Pertanyaannya, kesusahan, kesulitan, penderitaan, siapa yang buat itu semuanya? Kamu lihat, saya bawa kamu terus kembali ke belakang. Ketika Adam dan Hawa melakukan satu kesalahan, yaitu Adam berkompromi dengan Hawa. Hawa memetik buah pohon, kalau dalam Alkitab bilang pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Atau kami menyebut dia pohon kematian. Karena siapa makan pasti mati. Saya nangkap sampai di sini. Lihat, Hawa memetik buah pohon itu. Kemudian memakannya. Kemudian dia memberitahukan kepada Adam. Bukannya Adam memberitahukan kepada Hawa segala resiko yang telah dia dari apa yang dia buat. Ini Adam ambil itu buah dan dia makan. Itu kesalahan Adam. Adam bukan pergi petik itu buah pohon, tapi Adam lebih memilih Hawa yang memberi dia buah dan akhirnya Hawa makan. Adam makan, kasih tahu. Adam, coba lu jangan ambil kau makan. 1, 2, 3. Ngomong sebelah kiri kanan, ini gara-gara Adam. Coba kasih tahu lu, tidak apa-apa omong saya. Itu sama lu, gara-gara Adam. Kalau Hawa petik buah pohon, itu kesalahannya Hawa. Kalau Adam, kesalahannya berkompromi. Seharusnya dia bilang begini ketika Bapa turun, kemudian memanggil, Adam, di manakah engkau? Adam seharusnya tidak menjawab, aku di sini Bapa. Kenapa engkau bersembunyi?
di belakang pohon atau di semak-semak. Aku telanjang. Jawabannya Adam itu yang membuat Bapak bilang ini, kenapa? Siapa yang kasih tahu lu telanjang? Seharusnya kalau Adam tidak ambil itu buah pohon yang diberikan oleh Hawa, Adam bilang begini sama Bapak, Adam, di manakah engkau? Aku di sini Bapak. Lihat Bapak, perempuan yang engkau tempatkan di sampingku ini telah melanggar hukum dan ketetapan yang telah engkau berikan kepada kami. Hukuman apakah yang pantas buat perempuan ini? Harusnya Adam omong itu, bukan Adam jawab aku telanjang. Saya nangkap sampai di sini. Seharusnya kalau Adam tidak ambil itu buah pohon, harusnya Adam itu ngomong sama Bapak, perempuan yang Bapak tempatkan di samping ini melakukan sebuah kesalahan, melanggar hukum dan ketetapan yang kau berikan kepada kami. Hukuman apa yang pantas buat perempuan ini? Tapi kan Adam tidak melakukan itu. Adam terbalik kan, ambil itu buah pohon, kemudian makan. Adam itu dilema sebenarnya. Dia mau pilih Bapak kah? Dia mau pilih perempuan itu. Ya, kasih tahu. Cinta pembakar riang. 1, 2, 3. Membuat orang buta. Kasih tahu. Makanya iblis selalu menjatuhkan anak muda dengan apa? Ngomong kuat. Kuat. Lu jangan ngomong kosong munafik nih. Iblis selalu memakai satu cara untuk menjatuhkan satu anak muda dengan cara apa? Iya, cinta ini. Besok cinta mati sendia. Makanya terjadi apa-apa yang sisa mati. Coba lihat sebelah kiri kanan. Oh. Kasih tahu dulu, hati-hati. Itu Adam kakak, itu Hawa. Akibat dari kesalahan mereka berdua kakak, maka Bapak itu murka dan melepaskan kutuk. Ini singkat cerita, saya terus ingatkan kamu supaya kamu mengerti polanya. Kutuk itu bukan hanya berlaku pada Adam, melainkan kepada keturunan Adam dan Hawa kakak. Artinya semua manusia kena kutuk yang sama yang dilepaskan oleh Bapa kepada Adam dan Hawa. Maka kesengsaraan, penderitaan, kesulitan yang sangat amat luar biasa itu ditimpakan kepada manusia. Manusia hidup di dalam kesusahan yang besar. Manusia hidup dalam penderitaan yang begitu sukar dan sulit, saudara. Dahsyat banget. Itu kutuk. Makanya Bapak turun dan turut merasakan yang sama. Halo, ada amin kakak? Bisa nangkap sampai di sini? Kalau Bapak tidak peduli sama kamu dan saya, dia tidak mungkin turun. Dia tidak mungkin mau turut merasakan apa yang kau rasakan akibat dari kutuk itu kakak. Kasih tahu dulu, Bapak turut merasakan apa yang lu rasakan. Makanya Bapak, kamu selalu ngomong, dia mengerti, dia peduli. Karena dia turut merasakan apa yang kau rasakan. Setuju, katakan amin. Kasih tahu. Bapak itu mengerti sama kamu. Karena dia merasakan apa yang kau rasakan. Dia peduli sama kamu. Karena dia juga tahu apa yang kau rasakan. Jadi kita tidak bisa tipu-tipu. Karena Bapak juga turut merasakan apa yang kau rasakan. Ada amin. Nah, di dalam Korintus ini saudara, memberi sebuah penegasan yang sangat amat. Dia mati buat kamu dan saya. Dia merasakan apa yang kamu rasakan. Sampai dia mati buat kamu dan saya untuk apa? Coba untuk apa? Kamu tidak lagi hidup di dalam manipulasi maut. Kamu tidak lagi hidup dalam kebimbangan. Kamu tidak lagi hidup dalam ketidakpedulian. Kamu tidak lagi hidup dalam self-pity atau mengasihani diri sendiri. Kamu tidak lagi hidup yang disebut dengan birahi. Dikuasai oleh birahi. Kan Bapak turut merasakan apa yang kau rasa. Dan dia berkemenangan sampai di Golgota. Sampai dia berkata sudah selesai. Jalan itu harus kau lalui juga. Ada amin. Jalan itu harus kau lalui juga. Jalan yang sama. Jalan yang penuh dengan kesengsaraan dan penderitaan itu harus kamu lewati. Kau harus kita lewati Kak Victor, harus. Di jalan itulah kamu akan menemukan manipulasi maut. Kau respon tidak dengan manipulasi.
Kalau kau tidak respon dan kau bisa menaklukkannya, kau berkemenangan di sana. Di jalan itu kau akan temukan yang namanya apa? Kebimbangan. Makanya ketika orang masuk dalam proses, dalam ujian demi ujian hidup, kebimbangan, manipulasi, terus dilepaskan oleh maut. Supaya engkau tidak boleh sampai kepada puncak keberhasilan hidupmu. Iblis tidak mau kau berhasil. Iblis tidak mau kau berhasil matikan kau punya daging. Iblis tidak mau kau berhasil matikan manipulasi, kebimbangan, ketidakpedulian, self-pity, birahi. Iblis tidak mau. Iblis akan putar sedemikian rupa. Iblis akan buat situasi dan kondisi sedemikian rupa agar kamu tetap hidup dalam penderitaan, kesengsaraan. Supaya apa? Kita tidak menyenangkan hati Bapa. Kita hanya sibuk menyelesaikan penderitaan kita. Kita hanya sibuk menyelesaikan kesusahan kita. Kita hanya sibuk menyelesaikan segala hal. Sebenarnya saudaraku, itu hanya membuat kita semakin jauh dengan Bapa. Coba lihat sebelah kiri kananmu, hati-hati. Masalah boleh datang kakak, tapi bukan berarti masalah itu membuat kita punya hubungan semakin jauh dengan Bapa. Harusnya membuat kita semakin dekat sama Bapa. Mari kita baca lagi 2 Korintus 5 ini. Ayat yang ke-15 tadi. 1, 2, 3. Dan Kristus untuk semua. Supaya saudara lihat, dia mati untuk kita semua. Supaya kita yang percaya kepada dia tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri. Halo, supaya kita tidak lagi hidup untuk siapa? Omong kuat, untuk siapa? Dia mati untuk kamu, supaya kamu dan saya yang percaya kepada dia tidak lagi hidup untuk yourself, diri lu. Kasih tahu, Bapa kita mati buat kamu dan saya, supaya kamu tidak lagi mementingkan dirimu sendiri. 1, 2, 3. Omong kuat. Supaya apa? Supaya apa? Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kamu lihat, kata peduli kakak. Peduli artinya tidak lagi hidup menurut apa yang kau mau. Itu peduli. Kau harus hidup seturut dengan apa yang diinginkan Bapa. Karena itu peduli. Kamu tidak lagi yang disebut dengan egois. Karena di dalam peduli, ketidakpedulian ada yang namanya egois. Orang menjadi tidak peduli karena dia egois. Satu kali, sekali lagi coba ngomong. Orang menjadi tidak peduli karena dia egois. 1, 2, 3. Siapa sini masih rasa dia egois masih tinggi? Coba angkat tangan. Oh tidak ada, nanti kita kasih ciri-ciri baru. Oh saya itu. Kamu lihat bahasanya bagus sekali ini ayat 15. 2 Korintus ini. Dia mati buat kita semua. Supaya mereka yang percaya, mereka tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Melainkan hidup buat Bapa. Bapa mati buat kita orang semua. Tapi semua yang percaya kepada dia, supaya yang percaya kepada dia tidak lagi hidup untuk dirinya. Coba lihat sebelah kiri kanan. Dia mati buat lu supaya lu hidup bukan untuk lu sendiri. 1, 2, 3. Melainkan hidup untuk Bapa. Lihat. Begini kakak, Bapa kita itu memberi pola, memberi jalan supaya kamu dan saya bisa sampai seperti apa yang dia lakukan. Setuju, katakan amin. Dia mati supaya lu selamat. Dia mati supaya lu menerima pengampunan. Amin. Dia mati buat lu dan saya. Supaya apa? Supaya lu hidup bukan untuk lu berdiri. Kenapa itu bisa terjadi? Manusia terlalu banyak sibuk dengan dia pun diri. Manusia punya egois terlalu tinggi. Egoistisnya tinggi. Manusia menjadi egois dan tidak peduli dengan semua orang kakak. Manusia hanya mengurusi dia punya diri. Manusia hanya terus mementingkan dia punya diri. Makanya Bapak turun. Bapak kasih tahu bahwa ini yang harus kau miliki supaya engkau berkenan sama saya. Setuju, katakan amin. Selama seseorang itu punya yang namanya ketidakpedulian,
Selama seseorang yang percaya kepada Bapa, tapi dia masih egois, dia masih lebih mementingkan dirinya sendiri daripada Bapa dan orang lain. Saya mau bilang satu hal, tanpa kita sadar kita sedang membangun satu tembok. Tembok itu tebal sekali kakak. Tembok itu namanya tembok manipulasi. Tembok itu disebut dengan tembok kesia-siaan. Supaya kamu tahu. Kok tembok Kak Victor? Ya tembok. Tembok itu membuat kamu terhalang dengan yang benar itu akan masuk kau tolak. Kenapa? Orang egois selalu membangun kebenarannya sendiri. Omong kuat. Orang egois, orang yang tidak peduli selalu membangun kebenarannya sendiri. 1, 2, 3. Orang egois mana mau dengar orang, betul kok Sonde. Orang yang tidak peduli dengan orang lain mana mau dengar orang omong. Ciri yang pertama orang yang egois, ciri yang pertama orang yang tidak peduli adalah orang yang tidak mau dikritik. Siapa di sini yang tidak mau dikritik? Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Ya. Ada satu kisah dalam Alkitab itu tentang ya hidup itu selama dia di bumi dia mengecam ahli Taurat. Ada cerita di Alkitab itu ahli Taurat itu tidak suka dikritik. Ahli Taurat, orang Farisi, orang Saduki itu paling tidak suka tapi kamu lihat orang ahli Taurat di pasar-pasar hormat. Orang harus hormat. Imam-imam itu hormat. Dorang semua gila hormat, egoisnya tinggi, mementingkan dirinya sendiri itu gila. Semua harus hormat sama dorang. Dorang ini perpanjangan mulutnya Bapa. Menurut dorang, itu kebenarannya mereka. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati kakak. 1, 2, 3. Omong kuat, hati-hati. Ciri yang pertama, suka apa? Tidak mau? Tidak mau apa? Tidak mau kritik, tidak mau dikritik. Tidak mau ditegur. Tidak mau dinasihati. Tidak mau diajar. Itu yang saya bilang tadi. Ada tembok yang membatasi kamu untuk menerima yang benar. Karena orang yang egois, orang yang tidak peduli adalah orang yang memiliki kebenarannya sendiri. Dan dia merasa ini paling benar. Oh salah. Oh salah itu. 1, tidak mau dikritik. Tapi yang kedua, ciri yang kedua, suka mengkritik orang. Coba lihat. Tidak mau dikritik, tapi suka mengkritik. Sekali orang kritik dia blank. Marah, emosi, tidak suka. Lihat ahli Taurat itu. Ketika Bapak kita itu menegur mereka, ini ahli Taurat. Sejak saat itu, kata Alkitab, mereka mulai merancangkan. Lihat ahli Taurat. Waktu Bapak kita togor sandong, boy dong emosi. Langsung terima. Woi, Bapak punya kritik dong, pedas. Coba buka Matius. Matius 23, ayatnya panjang sekali. Ayat 1 sampai 36. Kalau kamu rajin ya baca-baca. Tapi kita di sini tidak punya banyak waktu, jadi kita lihat yang Matius 23 ayat 1 sampai 36. Coba kamu baca ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-33. Nah, kamu lihat kritiknya Bapak kita, kritiknya ya hidup itu. Ayat yang keberapa tadi? 29. 1, 2, 3. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh, dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tetapi
Ayat 33. Kamu bisa bayangkan, ini ahli Taurat ini dihargai dan dihormati oleh orang-orang. Tiba-tiba datang kita dong pembapa bilang begini, hei ular beludak. Selama ini dipuji-puji, selama ini disanjung-sanjung, selama ini dihormati, tiba-tiba dikritik satu kali. Oh, sejak saat itu kakak, dengar baik. Sejak saat itu kakak, ahli Taurat dan imam-imam besar ini kakak, mulai merancangkan bagaimana caranya menangkap Yasa. Coba lihat sebelah kiri kanan. Gara-gara tidak suka dikritik, mulai merancangkan pembunuhan. Itulah pembunuhan berencana. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Hati-hati kamu kalau selalu dipuji. Satu kali orang kritik sangkau, muka ke setan. Siapa di sini tidak mau? Saya sangat menjaga sekali supaya saya tidak boleh dikritik. Maka saya harus menampilkan yang terbaik. Hai, kasih tahu, orang egois, orang yang suka mementingkan diri sendiri, orang yang memiliki ketidakpedulian dalam diri sendiri adalah orang yang tidak suka apa? Tidak suka apa? Atau anti kritik. Kasih tahu, hati-hati, anti kritik. Kamu nanti kalau suka jadi orang yang suka anti kritik. Saya tidak suka dikritik. Lu ahli Taurat. Saya tidak suka dikritik. Farisi. Saya tidak suka dikritik. Ular beludak. Ya toh? Saya tidak suka dikritik. Munafik. Coba lihat sebelah kiri kanan. Farisi, Saduki, ahli Taurat, ular beludak. Terakhir munafik. Bukan saya ngomong, Alkitab yang ngomong. Hai kau, celakalah kau, ahli Taurat. Saudara, siapa sini masih anti kritik? Dia mati buat kamu, untuk kamu dan saya, supaya kamu tidak lagi hidup untuk mementingkan dirimu. Tidak boleh egois. Harus peduli sama Bapa. Setuju, katakan amin. Kamu pikir kamu tiap hari tidak dikritik oleh Bapak saya? Pasti dikritik. Hanya kamu saja yang kurang peka. Kan teguran-teguran yang nyata itu kan dari Bapak, itu kan kritikan-kritikan daripada Bapak, membuat kita harus cepat mengerti apa yang diinginkan Bapak. Amin. Yang kedua, ciri yang kedua, orang yang tidak memiliki kepedulian, ciri yang kedua adalah suka mengkritik orang. Satu baru muncul, dia mulai pansos. Satu baru muncul, dia mulai, pokoknya dia pun pendapat semua. Dia pun pengkritik orang ini dari ujung bumi satu sampai ujung bumi yang lain. Coba lihat sebelah kiri kanan, adakah di antara kamu yang suka kritik orang? Ada. Omong kuat, ada. Ada kakak, tidak usah munafik. Kalau kamu tidak ada, betul-betul kamu bukan ahli Taurat. Kalau tidak ada tidak suka mengkritik. Kan ahli Taurat ini kan tidak mau dikritik, tapi suka mengkritik. Kamu belum tahu ahli Taurat dong omong. Kamu lihat dong menghasut itu jemaah loh. Akhirnya itu jemaah dong mau cinta Yasa, terakhirnya tidak jadi. Apa yang terjadi? Salibkan dia. Itu hasutannya siapa? Ini ahli Taurat orang. Jadi kadang-kadang hamba Tuhan juga untuk supaya dia aman, dia mulai bikin buang bahasa. Mulai kompor. Mulai bikin pemahaman yang berbeda. Supaya apa? Benci itu orang. Usir orang itu dari sini. Tapi sukanya cuci tangan. Nanti pas itu orang yang diusir mulai datang ke pendeta atau hamba Tuhan itu mulai begini. Bapak tuh sebenarnya, padahal di otaknya dia nih. Bapak bukan tidak suka. Bapak mau adik di sini terus. Tapi memang teman-teman yang contoh mau. Padahal Bapak nih otak. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Siapa di sini yang suka kritik? Suka kata-katain orang, suka cerita orang. Pokoknya dia omong, dia paling benar sudah. Orang yang tidak peduli itu selalu merasa diri omong kuat. Itu yang disebut dengan tembok. Maka dia merasa bahwa dia sendiri yang paling benar. Dia sendiri yang paling suci. Dia sendiri, semua salah. Sehingga dia mengambil sebuah statement.
Apa yang begini? Keluar. Ini salah. Ini salah. Kasih tahu. Yang jadi hakim tuh Bapak. Lu tidak perlu jadi hakim buat orang lain. Makanya saya suka kritik. Mari kita lihat Matius 7 ayat 3. Buka-buka ayat dulu. Supaya kamu berubah sedikit. Satu, dua, tiga. Siapa sini tahu ini ayat punya arti? Lu kritik orang nih hujan angin, padahal lu nih ada parah juga nih. Lu omong orang ini luar biasa, tapi lu sadar bahwa lu juga parah ini. Coba lihat sebelah kiri kamu, bertobat. Bertobat. Buka Roma 2 ayat 1. Mari kita baca 1, 2, 3. Saudara, jangan suka mengkritik orang kalau kamu sendiri anti kritik. Lihat, kenapa saya mau bicara ini ciri-ciri supaya kau mengerti. Saya harus apa dalam hidup saya sebagai orang muda yang percaya sama Bapa. Sedangkan dia mati buat saya supaya saya peduli sama Bapa. Sedangkan saya anti kritik. Yang kedua, saya suka kritik orang. Kasih tahu, anti kritik, suka kritik orang, ahli Taurat kau. Ngomong kuat, 1, 2, 3. Orang Saduki kau, orang Farisi kau, keturunan ular beluda kau, munafik kau. 5. Ngomong kuat. Kalau kau anti kritik, kalau kau suka mengkritik orang lain, 1, ahli Taurat kau, 1, 2, 3. 2, 3, orang Farisi. 4, keturunan ular beludak. 5, omong kuat sedikit, jangan kau takut-takut. Jadi kau juga harus merasa kau pendiri. Kalau saya anti kritik, saya suka mengkritik orang, suka menghakimi orang, suka mencela orang. Saya ini adalah keturunan ahli Taurat ini. Saya percaya kamu semua tidak suka itu kata. Saya percaya, keker mana kok ahli Taurat yang menyalibkan Bapak, astaga. Kasih tahu, saya bukan begitu Kak. Saya siap dikritik sekarang. Dan saya tidak mau juga mengkritik orang. Menegur orang dengan kasih iya. Tapi kalau mengkritik ini kan kadang-kadang kita mencela orang, menghakimi orang, mengata-ngatai orang. Pal ketong lebih parah nih, kata Roma pasal 2 bilang apa? Karena itu hai manusia. Manusia, dia hai manusia. Termasuk kau dan saya. Siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Jadi jangan sedikit orang buat salah, lu mulai kasih status. Ya toh? Jaga mulut. Jaga hati. Mulut itu dipakai untuk yang benar. Baik kok dia baca lupa status. Dia son baca. Dia omong terus. Jadi tak usah. Diam itu emas kakak. Supaya sekali lu bicara, tidak ada kesalahan yang orang itu bisa lihat dari hidup kamu. Amin. Yang ketiga, orang yang tidak peduli, atau orang yang egois, atau orang yang selalu mementingkan dirinya sendiri, adalah orang yang suka memaksakan kehendaknya kepada orang lain. Harus begini Kak, tidak bisa Kak, harusnya begini. Menurut beta tuh begini, itu beta Kak. Jadi lu nih sudah mau ikut orang lain.
Orang pun pendapat, tidak. Kamu tuh tidak mengerti. Anak kecil bodoh baru kemarin lahir. Dengar beta sini. Harus beta, harus. Kasih tahu sebelah kiri kamu, bertobat. Ini orang tidak peduli, ini model begini nih. Lu sontak itu orang perasaan karmanau. Coba dulu dengar pendapat orang. Dulu beta begitu dulu beta. Tidak, harus. Sudah suka, keluar. Ya sekarang agak beda. Apa pendapatmu? Harus. Maka saya berani omong ini. Kalau tidak saya tidak berani omong. Kenapa? Saya suka memaksakan apa yang menurut saya baik. Coba lihat sebelah kiri kanan. Hati-hati, jangan egois. Belajar peduli sama Bapak dan orang lain. Setuju katakan amin. Itu orang dan Bapak. Bapak! Berkati beta ya. Amin Bapak. Yes. Bapak tolong jaga beta di jalan supaya beta jangan celaka. Amin Bapak. Bapak, sertai beta Bapak ya. Tiba-tiba Bapak bukan tidak sertai lu. Tapi memang Bapak mau kritik lu ini. Bapak mau togorsan lu ini supaya lu bertobat, kau jangan paksa lu pun kehendak. Lu paksa nih Bapak berkati saya, tapi lu tidak mau melakukan apa yang dia mau. Sedangkan dia mati buat kamu supaya kamu bisa melakukan apa yang diinginkannya. Kamu tidak mementingkan dirimu sendiri. Kita tiap hari berdoa pagi siang sore. Bapak tolong. Bapak peduli. Bapak mengerti. Bapak tolong beta. Bapak tolong ini. Bapak berkati beta. Bapak terus. Amin. Tapi coba kamu ada di satu posisi di mana kamu juga seimbang dong. Ketika kamu menjadi pribadi yang mau Bapak lakukan sesuatu dalam kamu, maka kamu juga harus melakukan apa yang diinginkan oleh penciptamu. Setuju katakan amin. Ada satu ayat, saya lupa tulis di sini. Jikalau engkau mau orang itu melakukan apa yang kau inginkan, maka lakukan dulu apa yang orang itu inginkan. Artinya apa? Bukan yang kita mau ini kita paksa orang ikut supaya apa yang menjadi tujuan kita itu tercapai. Tidak bisa. Orang egois, dengar baik. Coba lihat sebelah kiri, bertobat kau. Mulut omong lain, Bapak, kehendakmu yang jadi Bapak. Tapi di pikiran di hati, tapi Bapak, sebaiknya begini Bapak. Kakak, saya tidak mau bilang itu normal, itu kurang ajar. Ya, kita harus belajar peduli sama Bapak. Setuju katakan amin. Begini, kalau kita mau Bapak lakukan apa yang ini, kita lakukan dong apa yang Bapak mau. Begini kakak, banyak orang berpikir apa yang dia mau itu seturut dengan apa yang Bapak mau. Tidak bisa. Kalau lu mau tahu apa yang Bapak mau, lakukan dulu apa yang Bapak mau. Hidupi dulu apa yang dia perintahkan. Kan dia suka tahu semua di sini. Hidupi dulu, bergaul karib dulu dengan dia. Supaya lu tahu dong apa yang diinginkan. Sehingga apa yang kau minta, kata Yakobus bilang gini, kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Sebab apa yang kamu doakan itu tidak sesuai kehendak Bapa. Ini berdoa loh. Lihat ada kegiatan yang rohani. Kamu berdoa, tapi kamu tidak menerima apa-apa. Kau salahkan ini, salahkan itu. Kau marah Tuhan juga. Kau salah berdoa. Kau salah berdoa. Adakah berdoa yang benar? Adakah berdoa yang salah? Alkitab bilang ada doa yang salah loh. Berarti ada doa yang benar. Doa yang benar adalah apa? Doa yang sesuai kehendak Bapa. Ayo amin bilang doa sesuai kehendak Bapa. Ya, ini saya ajar doa sesuai kehendak Bapa itu begini. Tidak ada lagi kepentingan pribadi. Tidak lagi ada urusan bilang gini, Bapak sertai saya, lindungi saya, penjaga saya supaya saya lakukan ini jadi ya Bapak ya. Saya percaya Engkau ya dan amin Bapak. Engkau menyertai kami di setiap perjalanan kami. Yes. Itu kan menurut elu. Siapa yang harus mengatakan itu? Kamu harus ada dalam posisi berkenan dulu. Dan kamu hanya berkata sama Bapak, aku percaya semua yang baik daripada Engkau akan hidup dalam hidupku. Dalam perjalanan hidupku. Sebab aku adalah anakmu, putramu. Aku melakukan apa yang kau perintahkan. Maka kehendakmu yang jadi. Tidak ada urusan bilang gini, Bapak nanti saya sampai di depan gubernur, saya harus omong ini Bapak. Jadi Bapak tolong sertai ya. Roh Kudus tolong ya mampukan saya supaya saya bisa bicara.
Baik, saya tidak bilang itu salah loh. Tapi kadang-kadang itu menjadi satu pemaksaan kehendak kita kepada Bapa. Bisa nangkap sampai sini? Kenapa? Karena kita tidak melakukan apa yang Bapa mau. Sehingga itu jadi satu paksaan dari pihak kita kepada Bapa. Karena di sisinya kita tidak mau tunduk dan taat sama Bapa. Sedangkan Bapa turun ke bumi, mati buat kamu. Supaya apa? Kamu tidak lagi mengerjakan segala sesuatu untuk kepentingan dirimu. Termasuk doa. Bukan lagi untuk ini, untuk itu. Tidak ada. Yang ada, Bapa, penuhi saya dengan hikmat dan pengertian. Supaya saya tahu mengasihi engkau dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan. Jadi semuanya kepentingan Bapa. Soal diberkati itu bonus kakak. Soal kamu disertai oleh Bapa itu pasti. Kalau su berkenan sama Bapa, Bapa tidak jaga. Pasti. Jadi tidak usah lu kasih tahu juga dia jaga lu. Ada amin. Makanya harus ada di posisi berkenan. Ada dalam posisi sebagai anak yang berkenan sama Bapa. Itu yang harus lu kejar. Karena dia mati buat lu dan saya. Supaya lu apa? Tidak lagi mengerjakan apa yang disebut dengan kepentingan pribadi. Karena Bapak paling benci orang yang egois. Bapak paling benci dengan orang yang tidak peduli. Benci sekali dengan orang yang mementingkan dirinya sendiri. Gila. Kamu lihat dalam Galatia pasal yang kelima. Dalam keinginan daging. Salah satunya apa? Kepentingan dirinya sendiri. Ayat yang berikut dia bilang apa? Dan jikalau itu semua ada padamu, engkau tidak layak ada bersama dengan aku di sorga. Jadi kamu pikir kepentingan diri sendiri, egois, tidak peduli ini, biasa-biasa saja. Oh kakak, ini bahaya, itu salah satu keinginan daging kakak. Dan itu dimanfaatkan oleh iblis terus menerus. Supaya kamu menjadi orang yang tidak peduli sama Bapa. Kamu menjadi orang yang hanya cuma memaksakan kehendak kepada Bapa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Ayo. Mulai saat ini belajar untuk melakukan apa yang Bapak mau. Bukan paksakan apa yang lu mau. Nanti lu kecewa. 1, 2, 3. Kan ada berdoa sesuai kehendak Bapak. Kamu salah berdoa karena kamu berdoa tidak sesuai kehendaknya. Bagaimana lu bisa tahu kehendaknya? Berdoa sepemokol. Baca Alkitab sejak siang, sore, malam tidak pernah. Kau hanya nonton saja. Coba lihat sebelah kiri kan, bertobat itu mata. Omong kuat. Omong kuat, tunjuk di mata itu. Tunjuk. Yang ketiga, keempat. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, keempat. Orang yang egois, orang yang tidak peduli, orang yang selalu mementingkan diri sendiri, adalah orang yang suka pamer. Lu lihat nih. Lu lihat ini beta hasil doa nih. Makanya di auto ditulis hasil doa. Mobil hasil doa. Di motor hasil doa. Lu tidak usah kasih tahu orang bilang itu hasil doa. Tidak usah nanti orang datang, wih ada mobil, padahal dalam hati bilang, itu dia betas. Kadang-kadang kata makan bilang tuh dari awal, munafik, keturunan ular beludak, ahli Taurat, Farisi, Saduki. Kadang-kadang mulut omong lain, hati omong, otak omong, otak bilang gini, lu santabe tanah, tapi lu mulut bilang, sama karena ini. Hati bilang begini. Soalnya sinkron ini manusia. Kenapa bisa begitu? Karena punya perasaan dan punya karakter tidak peduli. Jadi bahaya ketidakpedulian ini. Ciri yang berikut apa tadi? Suka sombong. Kamu tahu sombong? Bukan karena dia pakai pakaian yang bagus, kamu bilang, kan kita nih makanya suka kritik orang nih berlebihan. Orang pakai pakaian bagus bilang, nih, lu lihat. Sombong sekali. Kok pakai pakaian bagus lu bilang sombong. Pakai sepatu baru, sombong. Baru dapat motor baru berkat ini. Biasanya kan kalau orang punya motor baru, mobil baru, lu mau naik pasti dia tidak kasih. Jangan, lu pas mau, jangan. Pasti lu langsung sombong. Iki pun sombong lah. Nah, pasti kan begitu. Iki pun sombong. Lu jangan kritik orang, jangan hakimi orang. Memang dia jaga depo motor, memang masih baru nah.
Biasanya orang kalau barang baru tuh dia akan jaga sejaga-jaganya. Sulama, lu pakai sah. Kasih tahu jangan sombong, bahaya. Orang yang egois, orang yang tidak peduli adalah orang yang paling sombong. Suka pamer, suka omong tinggi begitu. Makanya ada Mazmur 131 itu bilang gini, kami tidak tinggi hati. Kenapa omongnya begitu? Kami tidak tinggi hati. Karena banyak manusia yang tinggi hati. Sombong sekali. Baru ada satu. Lihat orang ini. Ya, saya pernah jalan dari istri mobil. Begini. Sampai di bundaran Peun. Ada satu mobil bagus. Serempet sama saya. Saya di jalur saya ini. Dia serempet, dia semua maki saya begini, saya kasih turun kaca. Apa? Kamu tahu dia istri bilang begini, hei, hei, hanya hei begitu. Hei, hei, hei. Saya bilang hei. Dia pikir dia foto bagus jadi saya bilang gini, hei pakai otak. Ya terakhir pas dia mulai, pakai otak. Oto bagus, harusnya akhlak juga bagus. Itu juga dengan amin. Ini kotong di Kupang nih, oto bagus. Toi. Kasih tahu sebelah kiri kanan, jangan sombong. Ingat, sombong itu bukan pakaian yang bagus. Oh beli baju baru, kemudian kecuali begini, dia beli baju baru, kemudian dia sengaja jalan depan lu. Dia lihat dulu, soalnya dia ulang lagi. Dia lihat lu, soalnya dia ulang. Sampai lu lihat, baru dia berhenti, itu sombong. Sampai pernah begitu, ada. Oh sering ya, sering. Kamu lihat anak kecil tuh, kalau dia ada baju tuh, ada sepatu. Dia goyang. Hei, orang sombong tuh kayak kanak-kanakan kakak. Mau kasih tahu di semua orang bahwa dia punya, hai. Ada batuan juga yang gaya sekali. Baru tahu khotbah satu kali. Astaga. Terima kasih Tuhan. Tuntas sudah pelayanan hari ini. Lu tidak usah kasih tahu juga memang habis. Kau kata lihat di Facebook habis. Capek, tapi semua untuk Tuhan. Hai. Tidak usah omong. Kasih tahu sebelah kiri bertobat. Ingat, ahli Taurat, Farisi, apa lagi? Keturunan ular beludak. Omong harus begitu. Bukan keturunan ular beludak. Sudah ada. Harus keras. Bisa ngerti Tasya? Jangan sombong. Rambut baru sedikit. Goyang terus. Goyang terus. Kan ada yang di sini suka tarik-tarik rambut, tau? Kamu tahu kalau di sini kalau tarik rambut habis. Kemudian dong goyang begini saja. Ada yang di sini, aduh. Pokoknya rambut baru sedikit dia goyang. Beta bilang awas leher patah. Manusia ahli Taurat bertobat sudah. Jangan sombong. Sombong itu karakter yang Bapak paling tidak suka. Iblis itu kenapa diusir? Dilempar. Ditiadakan. Kenapa? Dia ingin menyamai yang maha tinggi. Dia sombong. Dia tinggi hati. Tahu orang yang tinggi hati? Suka menganggap yang lain itu remeh. Banyak anak Tuhan juga begitu kakak. Dia merasa saya sudah dekat dengan Bapak ini. Sangat dekat. Hei, kedekatanmu dengan Bapak itu semakin lu membuat lu bila perlu sun muncul. Kenapa? Karena Bapak suka yang tersembunyi. Bapak suka apa? Oh, Bapak suka yang tersembunyi. Masuklah dalam kamar dan berdoalah. Kan masuk dalam kamar toh? Tutuplah pintu rapat-rapat dan berdoa. Bukan lu di pinggir jalan bilang gini. Ya hari ini kita berdoa, ya hari ini kita berdoa. Kita tangking semua setan-setan yang di Kupang. Haleluya, mari saudara-saudara di Facebook. Itu bukan doa, sama kayak ahli Taurat. Apalagi? 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 Munafik. Jadi jangan sombong.
Apa yang kita punya ini punyanya Bapa. Ingat dia mati buat kamu baru kamu bisa hidup kakak. Kalau dia tidak datang dan dia mati di Golgota, lu bisa ada sampai hari ini? Mungkin ada, tapi ke setan. Mungkin lu jalan di sini telanjang-telanjang. Kan orang tidak punya hukum dan ketetapan. Orang tidak punya pengampunan. Dia pikir saya apa yang dia buat baik. Dia jalan telanjang-telanjang saya begini. Kemudian dia menyanyi-menyanyi, no woman, no cry, begitu. Yesaya 2 ayat 11 dan 17. Wush, ini ayatnya bagus banget. Saya minta kamu print di rumah, kemudian tempel di kopung kaca dong masing-masing. Supaya kau lihat kau pemuka, lu jangan lagi, wih pun cantik lah. Memang cantik. Kau harus bisa bangga kau punya diri. Tapi jangan sampai dulu gini, lu lihat beta cantik toh. Hanya cuma di cermin, sebatas cermin. Setuju katakan amin. Tapi jangan sampai memaksakan orang untuk mengakui bahwa lu itu cantik. Siapa di sini memaksakan orang untuk supaya mengakui bahwa dia itu cantik? Siapa ada di sini? Atau paksa orang bilang gini, lu lihat beta ganteng maksudnya. Ada, pasti ada. Ada pasti duduk begini, lu lihat beta nih. Lihat beta nih. Ya percaya diri tapi sampai sombong tuh tidak bagus. 1, 2, 3 baca. Manusia yang sombong dan hanya, amin. Sekali lagi baca ulang 1, 2, 3. Manusia yang sombong akan, dan orang yang angkuh akan, dan hanya Bapa sajalah yang maha tinggi. Setuju katakan amin. Saya kasih tahu. Jadi tidak usah lu sombong. Apa yang kita punya, kita pakai, kita makan, kita miliki, itu bukan kita punya, Bapa punya. Hanya kita diberi kesempatan untuk mengelola semuanya. Amin. Ya, supaya kita jangan sombong. Yang berikut, orang yang egois yang terakhir, orang yang tidak peduli adalah orang yang takut ambil resiko. Takut apa? Takut ambil resiko, takut gagal. Itu orang yang egois. Kakak, untuk menggiring Bapa, untuk mengikuti jejaknya Bapa kakak, penuh dengan resiko dan tantangan. Orang yang hanya mementingkan dia sendiri, dia cari aman kakak. Dia tidak mau terlalu terlalu apa namanya? Ini beresiko ini. Ini nanti orang tantang sang kita nih, satu negeri ini tantang kita. Farre, kalau itu yang benar dari Bapa, mau satu dunia ini juga lanjut, tidak usah khawatir. Yang penting yang kasih makan itu Bapa, yang kasih hidup itu Bapa. Ya kita jalan aja bersama Bapa. Setuju katakan amin. Tapi kalau yang kasih makan itu nenekmu, Bai, Farisi dan ahli Taurat apa segala macam, ya ikut dong. Kan Bapa yang kasih makan kita. Siapa sini yang takut gagal? Siapa sini dia ketika bilang saya percaya sama Bapa dan saya siap melakukan apa yang Bapa mau, tapi dia takut. Dia khawatir. Dia bimbang. Takut. Orang tidak peduli. Kamu lihat Bapa turut merasakan apa yang lu rasakan. Kemudian dia jalan dengan penuh percaya kakak. Dan dia menyelesaikan di Golgota itu, finish semuanya kakak. Selesai. Tepat pada waktunya. Setuju katakan amin. Oh, tidak ada ketakutan kakak sama Bapa kita. Dahsyat banget. Makanya Alkitab berkata, aku memberikan kepada kamu bukan roh ketakutan, melainkan kekuatan, melainkan ketertiban, melainkan kasih yang menguatkan kamu dan saya. Setuju katakan amin. Jadi kalau kamu orang yang mau mengasihi Bapa, yang mengerti bahwa kamu punya Bapa di sorga, itu turun dan mati buat kamu supaya kamu tidak lagi mementingkan dirimu sendiri. Jangan pernah berani, jangan pernah memiliki takut untuk ambil resiko. Maju. Kalau nyawa itu taruhannya, hajar saja. Kau habis ini horo di leher, langsung ketemu Bapa kok. Kasih tahu sebelah kiri kan, buat apa takut? Omong. Saya tahu kamu masih takut. Takut orang omong. Saya tahu kamu pasti orang bilang gini, dong sesat. Bahaya, awas oh. Orang beromong sedikit begitu kau sudah ciut. Tidak boleh. Mengikut Bapa,
Kamu lihat contoh Bapak itu sendiri. Setuju, katakan amin. Tidak pernah takut, dia ambil resiko kakak. Kenapa? Dia peduli sama kamu. Jadi kalau kamu peduli sama Bapak, berani ambil resiko. Jangan pernah takut gagal. Amin. Ada amin? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Jangan takut. 1, 2, 3. Omong kuat. Harus berani. Saya kasih kisah yang terakhir tentang seorang yang bernama Yunus. Pernah dengar Yunus? Pernah ya? Yunus adalah seorang yang dipilih Bapa untuk menginjili kota Niniwe. Kamu harus tahu kenapa Yunus itu lari. Yunus berasa dia kecil. Karena orang Niniwe itu raksasa semua. Bangsa yang besar. Bangsa yang potong orang itu telan bulat-bulat. Yunus bilang, beta baru berdiri dong pun tinggi begitu. Dong makan beta ini habis Bapak. Biar sak. Yunus belum apa-apa so takut. Yunus baru lihat kota baru. Bapak bilang, pergi ke Niniwe. Apa? Niniwe. Di otaknya Yunus. Niniwe itu berbahaya kakak. Yunus lari. Ditelan ikan 3 hari. Anak saya tiap malam hanya bilang, Yunus, Papa cerita Yunus. Yunus. Dia lihat ikan, dia bilang gini, Papa, Yunus. Dia bilang, iya, lu jadi jangan sama kayak Yunus. Penakut. Tidak boleh. Iya Papa, Yunus makan ikan. Bukan Yunus makan ikan. Ikannya makan Yunus. Kasih tahu, lu takut, ingat ada yang makan lu nanti. Bukan ikan lagi kakak. Lebih dari ikan. Nah. Jangan jadi orang penakut, amin. Ambil resiko. Apalagi itu untuk Bapak saya. Berani melangkah. Jangan pernah takut, jangan ragu-ragu. Ini sesuai atau tidak ya? Ini ke Tuhan mau kosong deh. Jangan. Kalau lu yakin itu sesuai dengan Bapak mau dan lu percaya, berjalan saja. Bapak menyertai, amin. Saudaraku, kalau kamu berhasil menaklukkan ini semua dalam diri kamu, itu semua ada pada kita kakak. Tidak mau dikritik, suka mengkritik orang, memaksakan kehendak, sombong, tidak berani ambil resiko. Itu adalah orang yang tidak mau peduli sama Bapa. Jadi mulai hari ini belajar. Belajar untuk tidak mengkritik orang. Belajar kalau menerima ketika ada orang itu memberi pendapat dan teguran buat kamu. Terimalah dengan sukacita. Ada amin? Ada amin? Iya dong. Jangan sampai kita merasa kita sebesar. Orang kritik sama kita, kita tidak mau. Lu siapa? Lu siapa? Tidak bisa. Harus belajar menerima kritik. Yang ketiga, tidak boleh memaksakan kehendak kita sama Bapa. Kita yang harus ikut Bapa mau. Karena dia sudah mati buat kita supaya kita mengikuti apa yang dia mau. Setuju, katakan amin. Kita tidak lagi mementingkan kita punya urusan pribadi kakak. Jangan pusing dengan urusan pribadi. Masalah, hadapi. Fokus matamu, hatimu, pikiranmu hanya kepada Bapa. Percaya, dia akan kasih kamu strategi untuk menyelesaikan masalahmu. Itu bukti dia peduli. Itu bukti dia menyertai kamu. Bukan masalah itu hilang. Kamu diberi kekuatan untuk menghadapi masalah. Itu bukti penyertaan Bapa. Setuju, katakan amin. Bukan lari dari masalah. Tidak kakak. Mari miliki satu prinsip peduli sama Bapa. Hai orang percaya. Jangan jadi orang egois. Hanya mau yang baik dari Bapa. Tapi kamu tidak mau melakukan apa yang Bapa mau dari hidupmu. Kita jadi orang yang terlalu egois. Kita terlalu suka memaksa Bapa. Bapa berani ambil risiko. Kamu tidak berani ambil risiko. Kamu mau yang baik-baik saja. Kamu mau yang diberkati saja. Tapi kamu tidak mau mengambil risiko. Kasih mati ini daging kakak itu risiko. Ketika lu memutuskan untuk saya tidak mau lagi ini. Saya tidak mau lagi ini. Saya tidak mau lagi ini. Kakak itu risikonya tinggi. Beresiko semuanya. Tapi kalau lu berani ambil, kita menyenangkan hati Bapa kita. Setuju, katakan amin. Mari, yang terakhir peduli sama Bapa. Ketika engkau peduli sama dia, semua tembok itu akan hancur dengan sendirinya. Kenapa? Karena engkau peduli sama dia. Dia yang meruntuhkan tembok, maka yang benar itu
akan ada terus dalam hidup kamu. Amin. Yang terakhir tadi dalam 1 Korintus pasal yang kelima. 2 Korintus tadi pasal yang kelima. Dia berkata dalam ayat yang ke 17. Sama-sama. 1, 2, 3. Omong kuat sekali lagi. 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah yang lama. Sesungguhnya tidak ada lagi yang namanya ketidakpedulian. Yang ada hanyalah peduli dalam hidupmu dan hidup saya. Mari tundukkan kepala.